Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Teror dengan bom sering terjadi di Indonesia. Paling baru adalah teror bom di depan gereja Katedral Makassar. Apa ancaman paling serius bagi demokrasi Indonesia dari teror bom itu? Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama publik yang memiliki nilai-nilai kesadaran, cinta kepada hidup dalam kedamaian, mari mengutuk keras, mengecam peristiwa yang terjadi pengeboman di tanah air kita. Baik yang baru saja terjadi di Makassar dan juga sebelum-sebelumnya. Karena bagi saya, ini saya kira kita harus pahami, ini adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Saya sangat cinta dengan nilai-nilai budaya, banyak berjalan kepada daerah-daerah yang memiliki adat istiadat. Jangankan membunuh manusia, kalau biasa berdiskusi dengan orang-orang adat, ada satu pesan yang biasa disampaikan. Kalau Anda berjalan keluar untuk mencari kehidupan, maka berjalanlah pada jalan yang sudah disiapkan dan jangan memotong ranting tanaman yang ada di pinggir jalan itu. Ingat, tumbuhan saja tidak boleh dirusak, apalagi sesama manusia. Bagi saya ini adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan kita harus mengecam itu semua. Nah, hanya saja memang ini menjadi pertanyaan besar adalah kenapa sebenarnya peristiwa pengeboman ini selalu terjadi di negara yang mengklaim dirinya sebagai demokratis gitu. Karena sesungguhnya kalau kita belajar dalam sejarah, apa penyebab sebenarnya dalam sebuah peristiwa yang melakukan aksi-aksi teror? Biasanya terjadi dalam negara otoritarian gitu ya, di mana ada sebuah komunitas. Jadi gini, terorisme itu sesungguhnya tidak menggunakan label agama, meskipun kita jaga agak sedih karena biasa banyak menggunakan label-label agama gitu ya. Tapi kalau banyak membaca sejarah, maka sebenarnya potensial terorisme itu terjadi di mana saja, kapan saja, bagi negara-negara yang otoritarian, di mana ada perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan perjuangannya itu tidak ada penyaluran aspirasi yang pas gitu ya. Karena ini adalah negara otoritarian. Tapi di negara-negara yang demokratis itu sesungguhnya ruang-ruang penyampaian aspirasi sudah tertata dengan baik. Hanya saja memang kemudian bagaimana aktor-aktor yang ada dalam atau pengawal-pengawal yang ada dalam institusi itu responsif terhadap aspirasi yang diperjuangkan oleh masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang harus kita lihat, saya banyak membaca, jadi sejak peristiwa kemarin di Makassar itu kan banyak tuh di medsos gitu ya. Banyak yang bertanya baik di grup WA atau di Facebook atau di mana saja, itu kemudian bertanya, ini apa sih? Kok ada peristiwa bom di sana, ada di sini, lagi-lagi ada simbol-simbol agama, tapi kemudian tidak jelas. Faksi sana itu kemudian menyebut, oh ini jaringannya ini, di sini jaringannya ini. Sampai kemudian kita akhirnya bertanya, apa sih sebenarnya yang akan dicita-citakan oleh pelaku ini? Karena sebuah tindakan itu kan ada sebenarnya cita-cita gitu ya. Sementara kalau dilihat ini kan tidak jelas afiliasinya secara politik ke partai mana untuk merebut kekuasaan atau apa. Ini kan tidak jelas gitu ya. Sehingga agak sulit untuk kemudian memang mencoba melihat apakah ini gerakan sistematis atau tidak gitu. Tapi kita tidak bisa membenarkan atau menyalahkan asumsi-asumsi publik serta-merta gitu yang bertanya jangan-jangan skenario. Ini kan banyak nih beredar di medsos gitu ya. Jangan-jangan ini settingan, apalagi tiba-tiba ada beredar pemerintah lagi ada keinginan dari penegak hukum mengajukan penambahan dana alokasi anggaran untuk penanganan terorisme sampai berapa triliun gitu ya. Ini akhirnya orang kait-kaitkan di situ. Meskipun itu sebenarnya data lama, jadi permintaan penambahan alokasi anggaran 44 triliun lebih itu sebenarnya diajukan di tahun 2018. Jadi itu sudah data lama. Nah, hanya saja memang ini kan harus semua diklarifikasi karena bagaimanapun juga kecurigaan publik itu kan selalu berkaitan pada alokasi anggaran yang besar untuk penanganan terorisme. Apalagi juga memang di tahun 2021 itu ada, tapi bukan Kapolri. Yang ada adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu meminta alokasi tambahan dana 300 miliar lebih gitu ya untuk tahun 2021 gitu. Lalu kemudian pada saat bersamaan ada juga menyatakan kok bisa ini tumbuh subur padahal sudah dideteksi katanya gitu ya. Misalnya baru sejam meninggal sudah ditahu jaringannya ini. Kenapa tidak pada saat itu langsung ini? Ini kemudian membuat asumsi-asumsi itu. Saya tidak ingin menjawab persoalan itu, tapi ini bagi saya adalah tantangan bagi aparat penegak hukum untuk betul-betul menjawab
kecurigaan, dugaan publik itu. Untuk bisa mengangkat, mencoba menggali betul persoalan yang serius terhadap pelaku terorisme ini. Siapa sebenarnya otaknya? Ini harus dibongkar betul untuk kemudian menjawab bahwa dalam kasus terorisme ini bukan settingan seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, tapi ini benar adalah ada peristiwa yang tidak manusiawi hanya karena cita-cita tertentu, lalu kemudian cara yang dilakukan adalah cara kekerasan. Itu saya kira harus dilihat gitu ya. Nah, yang lain juga adalah karena bagaimanapun juga terorisme ini kan sebenarnya baik langsung maupun tidak langsung itu kan mengganggu proses jalannya demokrasi gitu ya. Bisa kebayang di situ kan, apalagi kalau di sini kan kesenangannya menggunakan simbol-simbol agama gitu ya. Sehingga budaya, toleransi, hidup berhukum apa semua yang coba kita tata dengan baik, itu kemudian mau tidak mau ada implikasinya menjadi hidup dalam sebuah serba kecurigaan. Dan itu tidak sehat. Hidup dalam sebuah saling curiga itu sebenarnya adalah tidak nyaman. Padahal cita-cita kehidupan kita adalah ingin kebahagiaan. Bahagia itu bisa dicapai kalau kita berhidup dalam sebuah iklim yang damai, tentu tidak saling curiga. Tapi yang menjadi penting adalah saling menghargai. Itu poin penting saya kira. Itu bisa terwujud kalau betul-betul aparat penegak hukum itu bisa melakukan upaya secara maksimal mengungkap pelakunya, dan yang menjadi penting bukan sekedar penegakan hukum. Karena konsepsinya adalah itu berada pada level pemerintah menjawab kesejahteraan masyarakat gitu ya. Konsepsi kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat sejahtera, ekonomi tumbuh dengan baik, maka pada saat bersamaan insya Allah gerakan-gerakan terorisme tidak akan bisa tumbuh subur di negeri kita.